Om Swastiastu. Saya Iputu Krisna Antara. Kali ini saya berada di Kertagose yang terletak di Kabupaten Kelungkung. Nah, Kertagose ini adalah bagian dari komplek bangunan Kerajaan Kelungkung yang dibangun pada tahun 1686 oleh pemegang kekuasaan pertama, yaitu Ida Idewa Agung Jambe. Nah, dulunya Kertagose ini dipakai untuk tempat perundingan atau berdiskusi para keluarga anggota kerajaan. Namun akan tetapi setelah datangnya penjajahan Belanda, tempat ini beralih fungsi menjadi tempat peradilan. Kertagose adalah salah satu objek wisata yang terletak di tengah-tengah kota Kabupaten Kelungkung. Kira-kira 40 km ke arah timur dari kota Denpasar dengan melintasi bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Lokasinya tepat di depan kantor Bupati Kabupaten Kelungkung. Bangunan Kertagose merupakan komplek bangunan atau Balai Pengadilan Warisan Keraton Semarapura pada tahun 1686 sampai 1908 dan tetap difungsikan pada masa kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1908 sampai dengan 1942. Di komplek ini setidaknya masih tersisa 3 objek peninggalan Keraton Semarapura, yaitu Balai Kertagose, Balai Kambang dengan kolam Taman Gili, serta Gapura Keraton. Selain itu, di sisi bagian barat terdapat bangunan Museum Semarapura bergaya arsitektur Eropa yang sebelumnya merupakan bekas sekolah Belanda. Museum Semarajaya merupakan museum khusus yang didirikan secara khusus sebagai pengingat peristiwa bersejarah, yaitu Perang Puputan atau lebih dikenal dengan Puputan Kelungkung. Puputan Kelungkung merupakan peristiwa yang berlangsung pada tanggal 28 April 1908 yang melibatkan masyarakat Bali dengan prajurit Belanda. Peristiwa ini menewaskan beberapa tokoh penting di Bali, yaitu salah satunya adalah Ida Idewa Agung Gede Jambe yang naik tahta kerajaan Kelungkung pada tahun 1904. Museum ini menampilkan koleksi peninggalan kerajaan Kelungkung seperti peralatan upacara, rumah tangga, senjata, dan juga hasil karya seni. Peresmian Museum Semarajaya dilaksanakan pada tanggal 28 April 1992 oleh Bapak Rudini selaku Menteri Dalam Negeri. Museum berada di bawah kepemilikan pemerintah Kabupaten Kelungkung dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kelungkung. Museum Semarajaya menggunakan bekas gedung sekolah Mulo atau lebih dikenal dengan Sekolah Menengah Zaman Belanda, yaitu kemudian digunakan sebagai SMP Negeri 1 Kelungkung. Bangunan Kertagose sudah ada sejak tahun 1700 Masehi. Hal ini dapat diketahui berdasarkan angka tahun cangkala yang terdapat di atas pintu masuk kompleks Kertagose. Candra cangkala tersebut berupa cakra, yuyu, paksi-paksi yang bernilai 1661 saka atau sekitar 1700 Masehi. Angka tahun ini bersamaan dengan pemerintahan Raja Dewa Agung Jambe dan konon nama Kertagose diberikan oleh beliau. Kertagose berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu kerta dan gosa.
Kerta artinya baik, luhur, aman, tentram, bahagia, dan sejahtera. Sedangkan Gosa berasal dari kata Gosita, berarti dipanggil, diumumkan, dan disiarkan. Jadi, Kerta Gosa berarti tempat untuk mengumumkan hal-hal yang baik atau hal-hal untuk mencapai ketentraman dan kesejahteraan. Kerta Gosa juga dapat diartikan sebagai tempat raja untuk mengadakan musyawarah yang berkenaan dengan ketentraman dan kesejahteraan bagi kerajaan yang meliputi bidang keamanan dan peradilan. Makna bangunan Kertagosa tidak terlepas kaitannya dengan istana kerajaan yang mencangkup unsur-unsur tempat rekreasi, kegembiraan, kemewahan, dan sebagai unsur seni yang monumental dari suatu kerajaan. Sebagai bangunan yang difungsikan untuk sidang pengadilan sejak zaman kerajaan hingga masa kolonial, Kertagosa memberikan gambaran kepada kita tentang proses peradilan di masa lalu. Keterangan yang ada menyatakan bahwa tata cara peradilan maupun pejabat yang hadir dalam persidangan masa kolonial masih tetap dilanjutkan dengan tata cara peradilan adat masa sebelumnya. Oleh karena itu, Kertagosa sebagai tempat berlangsungnya peradilan terbuka mencerminkan adanya kearifan lokal di bidang nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dalam sistem hukum. Bangunan Kertagosa dan Taman Gili terdiri atas bagian dasar dan atap. Pada bagian dasar, berbentuk segi empat panjang yang disusun menjadi dua lantai. Lantai pertama lebih lebar dan lantai kedua lebih kecil. Atap bangunan terbuat dari ijuk, sedangkan dasar bangunan dibuat dari batu padas dan batu bata, yang dilengkapi dengan undak atau tangga. Pada bagian atap, diberi tambahan berupa hiasan patung dan relief. Pada langit-langit atau plafon, dihias dengan lukisan tradisional bermotif wayang gaya kamasan. Lukisan yang ada di langit-langit bangunan Taman Gili mengisahkan cerita Sutasoma, Panbrayut, dan Palalintangan. Sedangkan lukisan pada langit-langit bangunan Kertagosa mengambil cerita Nidyah Tantri, Biwa Swarga, Adiparwa, dan Pelelindon. Tema pokok dari cerita-cerita itu adalah Adiparwa, khususnya pada episod Swarga Rohana Parwa, yakni menceritakan kisah perjalanan Pandawa menuju alam sorga. Lukisan wayang kamasan yang digambarkan pada bangunan Kertagosa dan Taman Gili menarik perhatian karena selain menunjukkan adanya kearifan di bidang estetika, mengandung pula ajaran moral atau etika. Jenis-jenis cerita yang terdapat pada kedua bangunan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Sutasoma. Cerita Sutasoma terdapat pada bangunan Taman Gili, yakni pada panel tingkat pertama hingga keempat di bagian atas langit-langit bangunan. Cara membacanya dimulai dari panel paling atas sebelah selatan, dari kiri ke kanan. Panel ini menceritakan perjalanan Sutasoma dari kerajaan Astina menuju pegunungan Mahameru. Dalam perjalanan tersebut banyak rintangan yang harus dihadapi, tetapi dengan kekuatan batin yang dimiliki, Sutasoma berhasil mengatasi semua rintangan. Cerita yang kedua yaitu cerita Panbrayut. Cerita Panbrayut dilukiskan pada deret kelima dari atas pada langit-langit Taman Gili. Kisah si Sri Tera yang dimulai dari arah pojok timur laut berlanjut ke selatan. Lukisan ini menceritakan kehidupan Panbrayut dikaruniai 18 orang anak, sehingga hampir tidak ada waktu untuk mengurus hal-hal lain kecuali mengurus anak. Cerita yang ketiga yaitu Palalintangan. Panil Palalintangan
Terdapat pada deret paling bawah langit-langit bangunan Taman Gili, lukisan pala lintangan berhubungan dengan keyakinan akan adanya pengaruh bintang-bintang di langit terhadap kelahiran manusia. Panel ini menceritakan tentang 35 macam watak manusia yang berbeda-beda akibat pengaruh bintang sesuai hari kelahirannya. Cerita keempat yaitu ada cerita Nidya Tantri. Cerita Nidya Tantri terdapat pada panel paling bawah pada langit-langit bangunan Kertogose. Ceritanya dimulai pada panel sebelah timur dari ringan ke selatan, barat dan berakhir pada panel sebelah utara. Cerita Nidya Tantri merupakan cerita berbingkai atau disebut cerita 1001 malam yang menggambarkan perjuangan seorang gadis bernama Nidya Tantri dalam menghapuskan keinginan seorang raja untuk selalu mengawini gadis setiap hari. Nidya Tantri adalah seorang putri Mahapatih dari raja yang suka perempuan tersebut. Sebagai Mahapatih, setiap hari dititahkan oleh raja mencari seorang gadis. Karena gadis di negara itu sudah langka, maka Nidya Tantri menjadikan dirinya membantu ayahnya untuk mempersembahkan kepada raja. Karena kepandaiannya bercerita, setiap malam Nidya Tantri memberikan cerita kepada raja tersebut. Raja pun menjadi insaf dan tidak lagi menginginkan mengawini gadis setiap hari. Yang kelima yaitu ada cerita Bimeswarga. Cerita Bimeswarga dilukiskan pada bangunan Balai Kertogose yakni di panel tingkat kedua, ketiga, dan dilanjutkan pada panel tingkat ke-6, ke-7, serta ke-8. Cerita dimulai pada panel sebelah timur, kemudian selatan, barat, dan utara, mengelilingi bangunan hingga berakhirnya cerita ini. Cerita Bimeswarga mengisahkan perjalanan Bima ke Yamaloka yang disertai oleh ibunya Dewi Kunti dan saudara-saudaranya yaitu Yudhistira, Arjuna, Nakula, dan Sadewa untuk mencari ayahnya Pandu dan ibu tirinya Dewi Mandri. Setibanya di Yamaloka, dijumpai berbagai peristiwa yang dialami oleh roh atau atma sesuai dengan perbuatannya di dunia. Misalnya orang yang suka berdosa, lidahnya ditarik, dan orang yang suka berzina, kemaluannya dibakar. Berbagai rintangan yang menghadang dihadapi oleh Bima dengan semangat dan ketetapan hati yang akhirnya ia berhasil memperoleh air suci atau amarta. Amarta ini kemudian digunakan Bima untuk menembus ayah dan ibu tirinya di Yamaloka sehingga dapat menuju Swargaloka. Cerita yang selanjutnya yaitu cerita Pelelindon. Pelelindon dilukiskan pada panel tingkat kelima dari bawah pada langit-langit bangunan Kertogose. Cerita Pelelindon ini dimulai dari tengah-tengah panel sebelah utara sebagai beruntut ke timur, selatan, barat, dan kembali ke panel sebelah utara. Situs Kertogose telah mendapatkan perlakuan konservasi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Pada tahun 1930, lukisan wayang yang terdapat di Kertogose dan Taman Gili direstorasi oleh seniman lukis dari Kamasan. Dalam restorasi tersebut, lukisan yang menghiasi langit-langit bangunan yang semula terdapat dari kain dan perba diganti dibuat di atas Eternity dengan tetap mempertahankan gaya lukisan seperti gambar aslinya. Restorasi lukisan terakhir dilakukan pada tahun 1960. Bangunan Kertogose telah dinyatakan sebagai cagar budaya. Nah, itulah tadi sejarah dari objek wisata Kertogose. Jika ada salah kata, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih.